Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Maila Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu Sungguh Ajaib, Peristiwa Besar Bulan Ini. Oke Capri, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Capricorn, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini ada Seven of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Ten of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Six of Swords. Kartu keempat. Di sini kita punya The Hero Pen. Kartu kelima. Di sini ada Ten of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya The World. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Ten of Cups. Oke. Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Sungguh ajaib, peristiwa besar bulan ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ten of Cups. Nah, di sini menggambarkan, sepertinya kehidupanmu sebentar lagi. Habis gelap, terbitlah terang. Di mana kartu ini menggambarkan situasi yang bahagia. Ada kebahagiaan yang berkepanjangan, yang berkesinambungan dan kekal serta abadi. Di mana semesta juga ikut berbahagia dengan cara mengamini, dengan cara menyetujui apa yang kamu dapatkan, dengan berbagai macam harapan, peluang, kesempatan yang selalu tercipta untuk kehidupanmu. Nah, kenapa kartu ini bisa menggambarkan habis gelap, terbitlah terang? Nah, mungkin saat ini kamu benar-benar telah merasakan sebuah akhir dari perjuangan, akhir dari pengorbanan, serta akhir dari semangat yang tak pernah padam yang kamu lakukan selama ini. Di mana kehidupanmu sebelumnya ataupun sampai saat ini begitu banyak rintangan dan tantangan. Kamu begitu banyak dihadapkan dengan kegagalan, dengan kehilangan hal-hal berharga, dengan kekecewaan atas penipuan, pengabaian, ataupun ada kecurangan-kecurangan baik di segi pekerjaan, bisnis dan usaha, ataupun di dalam kegiatanmu sehari-hari. Tetapi di sini kamu benar-benar telah menjadi seseorang yang bisa dikatakan sangat tangguh, sangat kuat dan tegar. Kenapa itu bisa kamu lakukan? Mungkin di sini kamu paham bahwa yang kamu alami selama ini, di mana kamu sempat mengalami keterpurukan di dalam kehidupanmu, kamu sempat kehilangan hal-hal penting di dalam hidupmu, yaitu pekerjaan, bisnis dan usaha, ataupun kehilangan penghasilan, sehingga kamu benar-benar berada di titik terendah di dalam kehidupanmu. Tetapi dari sini kamu belajar banyak. Kamu menjadi seseorang yang memiliki keyakinan yang baik. Kamu terus ingin melakukan yang terbaik. Kamu terus bersemangat, serta kamu tidak lupa untuk selalu membantu, memberi orang-orang yang ada di sekitarmu, meskipun keadaanmu pada saat itu benar-benar sedang mengalami kesulitan.
Nah, suatu ketika, di saat kamu sedang begitu gigih di dalam berjuang, di saat kamu sedang benar-benar mempertaruhkan seluruh kemampuanmu, seluruh yang kamu punya untuk sebuah jalan terakhir, yaitu sebuah usaha ataupun sebuah pekerjaan yang benar-benar kamu rintis dari awal lagi, dan seketika itulah kamu bertemu dengan peluang yang baik, kesempatan emas dalam bentuk, mungkin kamu bertemu dengan lingkungan dan orang-orang yang tepat, ataupun kamu mulai mampu menunjukkan skill dan kemampuanmu kepada mereka yang mungkin selama ini memandang sebelah mata dirimu, dan seketika kamu ada kesempatan untuk memperlihatkan hasil dari karyamu, dan seketika itulah mereka tertegun dan tergugah untuk memberi peluang, untuk memberi kesempatan di dalam kehidupanmu. Kenapa mereka memberi peluang dan kesempatan? Mungkin di sini ada kualitas, ada hasil yang sangat baik dari sebuah pekerjaanmu, dari bisnis dan usahamu, ataupun dari karya-karyamu yang lain. Karena kamu tuangkan sepenuh hatimu, segenap kemampuanmu, seluruh daya upaya yang kamu miliki, kamu curahkan untuk setiap kegiatanmu, untuk pekerjaan, untuk bisnis dan usaha, sehingga menghasilkan sebuah mahakarya, sebuah kualitas yang sangat baik dari setiap kegiatanmu. Dan hal inilah yang akan nantinya kamu jual, yang akan nantinya kamu presentasikan, yang akan nantinya kamu promosikan, sehingga datanglah peluang, kesempatan, tawaran pekerjaan bertubi-tubi datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu. Dan inilah saat di mana kamu mulai menemukan sebuah jalan terang di dalam kehidupanmu. Nah, jadi sebentar lagi sepertinya akan ada peristiwa besar, yaitu peristiwa yang benar-benar mencengangkan, peristiwa yang bisa dikatakan ajaib. Ada keberuntungan, ada keberkahan datang ke dalam kehidupanmu karena semesta sangat mengetahui dan pencipta juga mengetahui bagaimana kamu memperjuangkan kehidupanmu dan bagaimana sikap baikmu terhadap situasi dan keadaan yang tidak baik-baik saja pada saat itu. Kamu tetap legowo, kamu tetap rendah hati, dan kamu selalu memperjuangkan dengan segala daya dan upaya yang kamu miliki, maka ada sebuah kesempatan, ada sebuah peluang, ada sebuah tawaran-tawaran yang lebih menjanjikan yang belum pernah kamu temui sebelumnya. Dan hal inilah yang cikal bakal nantinya akan membawa kehidupanmu menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih berkembang ke depannya. Makanya saat ini ada situasi yang bahagia, sepertinya kebahagiaan akan mampu kamu pertahankan di sepanjang perjalananmu, dan seolah-olah semesta ikut mengamini karena semesta maha tahu, pencipta maha tahu bagaimana kamu selalu berprasangka baik, selalu legowo, dan selalu memiliki semangat yang tak pernah padam. Makanya kamu dipertemukan dengan kesempatan-kesempatan yang bisa dikatakan sangat baik untuk kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu yang pertama ya. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, inilah yang menggambarkan kesabaran, pengendalian diri yang baik. Kamu telah mampu bertahan dari berbagai macam situasi, dari berbagai macam keadaan. Banyak kecurangan, banyak penipuan, banyak persekongkolan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di belakang dirimu pada saat itu, sehingga benar-benar membuatmu begitu mengalami sebuah kesulitan, baik di pekerjaan, baik di bisnis dan usaha, ataupun kegiatanmu yang lain-lainnya. Tetapi balik lagi, bagaimana kamu menyikapi keadaan itu? Bagaimana kamu legowo di dalam menerima keadaan? Dan bagaimana caramu memaafkan
mereka, orang-orang, lingkungan yang mungkin selama ini tidak berpihak kepada dirimu, tetapi kamu maafkan dengan redo, dengan ikhlas. Makanya kamu telah mulai menemukan jalan terang di dalam kehidupanmu sembari kamu terus mengerjakan, terus berupaya, terus berusaha, dan seketika itulah kamu dipertemukan dengan lingkungan dan orang-orang yang tepat, dan seketika kamu mampu menunjukkan kualitas dirimu dan kualitas dari hasil karyamu, sehingga menghasilkan sebuah peluang, kesempatan baik, tawaran pekerjaan, tawaran bisnis dan usaha, bahkan yang lebih baik, yang lebih menjanjikan daripada sebelumnya. Nah, jadi bagaimana kamu bersikap pada keadaanmu yang lalu? Bagaimana kamu mampu bertahan? Bagaimana kamu mengendalikan dirimu? Itulah nilai tambah, itulah nilai plus yang dinilai oleh pencipta, yang dinilai oleh semesta, sehingga mereka mulai menggerakkan hati orang-orang, hati lingkungan yang tepat, hati orang-orang yang baik untuk tertarik, untuk memberikanmu kesempatan, untuk memberikanmu peluang, sehingga kamu mampu memperbaiki kehidupanmu ke depannya. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kedua. Di sini ada Ten of Wands. Nah, ini juga menggambarkan ada beban berat di pundakmu, ada tanggung jawab yang besar yang kamu emban selama ini. Tetapi kamu terus gigih, kamu terus bersabar, makanya kamu sedikit demi sedikit mampu untuk melewatinya, mampu untuk mengatasinya, karena niat baik di dalam dirimu untuk terus membahagiakan, untuk terus memberi kenyamanan, serta untuk terus memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Makanya saat ini kamu benar-benar didatangkan dengan sebuah keberkahan, yaitu dalam bentuk rezeki, dalam bentuk tawaran pekerjaan, dalam bentuk peluang dan kesempatan ya, yang selalu mengalir datang ke dalam kehidupanmu. Dan kamu sepertinya tidak akan menyia-nyiakan peluang dan kesempatan yang ada, karena kamu tahu kamu memiliki tanggung jawab yang besar. Kamu memiliki beban yang berat di dalam kehidupanmu, karena mungkin ya sebagian dari kamu adalah tulang punggung dari keluargamu. Makanya kamu benar-benar ingin mempergunakan kesempatan ini, dan jika berhasil, jika ada kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu, tentunya kamu akan lebih mampu membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, dan akan lebih bisa banyak untuk berbagi, banyak untuk membantu, banyak untuk berguna bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, ini menggambarkan situasi yang bisa dikatakan berantakan. Ada situasi yang tidak nyaman. Ada kesedihan. Ada kegagalan. Ada kehilangan hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Tetapi bagaimana caramu mampu keluar dari situasi ini? Bagaimana kamu mampu mengarahkan, menahodai ya bahtera kehidupanmu ke arah yang lebih baik, ke arah yang benar, yaitu ke arah yang lebih mampu kamu kendalikan. Nah, balik lagi, di sini pengendalian dirimu tampak sangat baik. Kamu begitu gigih, begitu telaten ya, begitu sabar di dalam menjalani setiap ujian, setiap rintangan dan tantangan di dalam kehidupanmu, dan akhirnya kamu mampu keluar dari situasi yang bisa dikatakan tidak baik-baik saja, situasi yang kacau, situasi yang berantakan yang pernah hadir di dalam kehidupanmu pada saat itu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang keempat. Di sini ada The Hierophant. Nah, inilah yang menggambarkan kebijaksanaan, ya, kedewasaan, kedisiplinan diri, ya. Kamu tampak, ya, salah seorang, ya, yang mampu berdedikasi tinggi dengan cara menanamkan semangat,
dengan cara berkomitmen yang baik. Makanya kamu terus berusaha, terus berjuang dengan segenap kemampuanmu, dengan segala daya dan upaya yang kamu miliki. Dan sepertinya hasilnya benar-benar baik. Makanya saat ini tampak kamu sebagai seseorang yang tidak ingin luput, ya, dari rasa syukur, dari rasa terima kasih. Makanya kamu ingin selalu berdoa, ingin selalu bersyukur, ingin selalu beribadah kepada Sang Penciptamu. Dan kartu ini juga menggambarkan sisi spiritualmu, sisi religiusmu makin matang, makin mantap. Karena sedikit demi sedikit kamu mulai merasakan pencerahan di dalam kehidupanmu. Kamu mulai menemukan jalan terang, mulai menemukan kesempatan emas, mulai berdatangan peluang-peluang di dalam kehidupanmu. Dan dari sini kamu mulai yakin bahwa semesta dan pencipta benar-benar ada untuk kehidupanmu. Makanya kamu tidak ingin luput dari berdoa, dari beribadah, dari berterima kasih dan bersyukur kepada Sang Penciptamu dengan cara, ya, hadir ke majelis-majelis, hadir ke tempat-tempat ibadahmu untuk berkomunikasi secara intens antara kamu dan Sang Penciptamu. Nah, inilah yang menggambarkan sisi spiritualmu, sisi religiusmu makin mantap dan makin matang. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kelima. Di sini ada Ten of Swords. Nah, inilah yang menggambarkan kedamaian, ya, harapan yang baik, kenyamanan, ya, hal-hal baik kembali hadir ke dalam kehidupanmu di balik setiap keadaan, setiap situasi yang pernah kamu alami dulu. Ya, jadi di sini kamu telah belajar banyak dari berbagai macam penderitaan, dari berbagai macam kegagalan dan kesalahan, dari berbagai macam perbuatan, ya, yang tidak baik yang dilakukan di belakang dirimu. Tetapi bagaimana caramu mampu memaafkan semuanya? Bagaimana caramu mampu legowo dan terima kenyataan? Dan seketika kamu mulai bertemu dengan sebuah harapan, sebuah sinar terang dalam bentuk orang-orang, dalam bentuk lingkungan yang tepat, yang mampu memberikanmu peluang, yang mampu menawarkan pekerjaan, yang mampu memberikan kesempatan-kesempatan emas untukmu memperbaiki kehidupanmu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang ke-6. Di sini ada The World. Nah, inilah yang menggambarkan kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan. Sepertinya kamu akan segera mencapai keseimbangan di dalam kehidupanmu, di mana setiap sektor di dalam kehidupanmu akan segera membaik, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Ada pekerjaan yang kembali lancar, ataupun ada pekerjaan baru yang lebih baik daripada sebelumnya. Ada bisnis dan usaha yang kembali berkembang, maju dan sukses. Ada penghasilan yang kembali mengalir deras, ada finansial yang mapan, dan dengan begitu kamu akan mampu membahagiakan, memberi kenyamanan orang-orang yang kamu sayangi, keluargamu, kedua orang tuamu, dan tentunya pasanganmu, serta kamu akan lebih mampu untuk banyak berbagi, banyak membantu orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadi, sepertinya keseimbangan di dalam kehidupanmu akan segera terwujud. Kamu akan segera menemukan sebuah kemenangan, kesuksesan, dan kesejahteraan kembali hadir ke dalam kehidupanmu. Oke, Capricorn, saya rasa itulah pembacaan kita kali ini. Dan semoga, ya, Capricorn benar-benar mampu, ya, mengendalikan diri, mampu bertahan dan terus berjuang di dalam menghadapi kehidupan, sehingga suatu saat akan dipertemukan dengan kejadian, dengan peristiwa yang bisa dikatakan ajaib, yang bisa dikatakan berkah, karena banyak peluang, banyak kesempatan, banyak tawaran-tawaran yang menjanjikan untukmu memperbaiki kehidupanmu ke depannya. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.